Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno dari kelas 11 TKJ 2. Ingin mengukit sejarah lahirnya VOC di Indonesia dari latar belakang, tujuan, dan kebijakannya. Sejarah lahirnya VOC. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16, di mana Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dalam mendistribusikan barang di Asia. Tidak ingin kalah, Belanda akhirnya melakukan ekspedisi dengan 4 kapal besar yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman menuju Indonesia. Ini juga menandakan sebagai kedatangan pertama Belanda ke Indonesia dan berlabuh ke Banten. Sejarah lahirnya VOC dimulai ketika Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan langsung mendirikan perusahaan dagang. Akan tetapi, lahir persaingan yang ketat antara setiap pedagang Belanda. Hal ini didengarai oleh persaingan harga rempah-rempah, dan di lain sisi harga rempah-rempah di Eropa juga merosot. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka didirikannya perusahaan dagang bernama Verenigde Landische Compagnie atau VOC. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama dari VOC adalah Pieter Both dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Pieter Zoon Koen. Tujuan berdirinya VOC adalah 1. Menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East India Company atau EIC. 2. Menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia dan melakukan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kebijakan penting dari VOC di masa kepemimpinan Jan Pieter Zoon Koen, VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun beberapa kebijakan dari VOC yang sangat merugikan rakyat Indonesia, yaitu melaksanakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang untuk mengawasi perdagangan agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Nah, itu adalah sejarah lahirnya VOC bersama tujuan dan kebijakannya. Sekian penjelasan tentang sejarah VOC Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.